proses yang ada di Barreskrim sampai dikeluarkannya hasil tes laboratorium forensik itu hanya mungkin 10 atau 20% saja dari sebuah proses yang nanti berujung di pidana, diproses di pengadilan, sampai nanti kasasi di Mahkamah Agung, yang putusan itu baru memiliki kekuatan final and binding begitu. Sehingga lebih tepatnya kita ikuti saja ya nomenklatur resmi bahwa itu dinyatakan identik dengan sejumlah pembanding, belum disebut sebagai otentik. Tapi karena sudah ada 3 pembanding loh, ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lainnya yang kemudian dinyatakan ini asli. Justru itu kami yang tidak pernah dilibatkan dalam proses itu, yang semestinya TPUA, klien kami Rizal Fadila dan kawan-kawan selaku pengadu di Dumas Barreskrim Mabes Polri dilibatkan sehingga ada kepastian bahkan keyakinan bahwa dokumen pembandingnya itu otentik, sehingga ketika ada sebuah dokumen dibandingkan dokumen lain yang otentik, identik, itu bisa bermakna juga otentik, sehingga klien kami juga harus terikat dengan hasil yang dilakukan oleh Barreskrim. Sementara hari ini, karena kami tidak dilibatkan, wajar dong kami kemudian tidak terikat. Harus dilibatkan atau mungkin melapor dulu aja gitu? Nah, itu ada proses, dan memang kami sudah mengajukan di Karwasidik Barreskrim Mabes Polri pada Senin 26 Mei yang lalu mengirimkan surat permintaan untuk gelar perkara khusus. Dasarnya adalah Perkap Polri nomor 6 tahun 2019. Di ketentuan pasal 31 dan 33 itu diatur ada gelar perkara yang sifatnya 2. Gelar perkara biasa dan B, gelar perkara khusus. Di pasal 33 diatur gelar perkara khusus itu harus memenuhi apa saja. Di antaranya tentu harus melibatkan masyarakat. Dan perkara di Barreskrim Mabes Polri itu bukan hasil penyelidikan internal Barreskrim loh. Itu berasal dari aduan masyarakat. Yang sebenarnya sejak awal TPUA mengharapkan ini bukan Dumas Bang, tapi LP. Hanya memang karakter di Barreskrim tadi, kalau perkara tidak cocok dengan kepentingan, lalu dibuang saja di arsip di Dumas. Itu sudah dilaporkan sejak Desember, 9 Desember 2024. Tidak pernah disentuh ini barang di arsip Dumas. Nah, barulah setelah saudara Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, pasal mengenai dugaan fitnah dan pencemaran 30 April 2025, barang di Barreskrim ini baru jalan. Dan saya juga mau tegaskan, ada cacat prosedur di Barreskrim bahwa Barreskrim kan baru menangani perkara Dumas, bukan perkara pro justisia. Dan prosesnya masih penyelidikan, bukan penyidikan. Sehingga dalam proses verifikasi penyelidikan itu hanya untuk memastikan apakah peristiwa yang menjadi proses di Dumas ini masuk kategori pidana atau kejahatan atau bukan. Sehingga nanti bisa diterbitkan rekomendasi ini untuk diterbitkan LP sebagai satu tindakan pro justisia atau laporan polisi. Tapi tindakan Barreskrim sudah lompat seperti penyidikan. Kenapa? Mengumpulkan barang bukti itu bagian dari tindakan penyidikan. Apalagi melakukan proses terhadap barang bukti, jadi dengan melakukan tes terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah Jokowi yang kemudian hasilnya dinyatakan identik. Artinya apa? Ada ketidakadilan dalam 2 hal, proses dan substansi. Prosesnya tadi meloncat, substansinya kami tidak bisa meyakini. Jangankan meyakini, memastikan saja kami tidak bisa. Apakah benar barang yang diperbandingkan itu seperti yang diceritakan oleh Barreskrim? Kalaulah kemarin saat gelar perkara dilakukan Barreskrim itu sambil juga ya ditunjukkan ini ijazahnya sudah kami cek. Sebagaimana gelar perkara konferensi pers lainnya ketika ada peristiwa pembunuhan ditunjukkan pisaunya atau belatinya yang digunakan untuk membunuh. Kita mungkin agak kurang argumentasi atau tidak punya hujah untuk menyangkal itu. Lah ini kita tidak tahu barangnya. Ketika ditunjukkan barangnya juga fotokopi hanya di layar, sehingga sampai hari ini bagaimana mungkin kami diminta untuk terikat bahkan yakin terhadap hasil sebuah proses yang kami tidak dilibatkan, padahal proses itu kan berasal dari laporan Dumas dari TPUA. Yang kedua, celakanya hari ini seolah-olah perkara skripsi itu dianggap perkara baru. Padahal satu paket dulu. 15 April 2025, Pak Rizwan itu dengan Dr. Tifa dan yang lainnya sudah datang ke UGM bertanya. Nah saat itu dokumen yang diberikan oleh UGM resmi melalui wareknya ya adalah dokumen skripsi yang kemudian diizinkan dipegang, difoto lembar per lembar dan yang diteliti ya. Berarti skripsi dari sekarang udah melihat aslinya begitu. Sudah, dan bukti yang ditampilkan ke media itu atas izin dari UGM karena dilihat, diizinkan, difoto, diizinkan. Nah, dari situlah kemudian dia lakukan penelitian. Ternyata penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa ijazah itu palsu. Ingat, skripsi dan ijazah itu satu paket, ibarat telur dengan anak ayam. Tidak mungkin ada anak ayam tanpa telur yang baik. Nah, kalau anak ayamnya bermasalah, kita mau teliti. Ternyata telurnya juga bermasalah. Ya, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, percaya ini nggak ada ujungnya. Kenapa? Ya karena memang niatnya bukan mau bukan mau ini selesai, ijazah ditunjukkan akan selesai ya. Jadi niatnya arahnya kemana? Skripsi ditunjukkan bukan selesai, emang mau cari-cari masalah aja gitu loh. Supaya ini terus ribut, gaduh, delegitimasi segala macam lah. Jadi tadi ngomong di Barreskrim, ngomong Dumas, mereka yang melapor, mereka yang mengadu, kemudian mereka yang ngojok-ngojok itu Barreskrim datang ke situ rame-rame bawa bukti ini disampaikan. Sekarang itu malah dibantah sebaliknya ya kan. So mau apa sih? Nah ini
saya tanggapi ini juga skripsi, ya silakan aja, whatever lah. Bareskrim juga sudah mengeluarkan hasil, ya nggak apa-apa, kita seperti kata beliau tadi, kita tunggu saja hasilnya. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, ya mereka nggak akan terima, nggak akan pernah terima. Saya pertanyakan lagi, walaupun sudah sering, apa sih kapasitas si Rismon ini gitu loh? Dapat SK dari mana sih dia? Ya, SK peneliti dari mana? SK untuk apa dia tujuannya mengobok-obok ijazah, skripsi Jokowi? Apa sih tujuannya apa gitu tujuannya, loh? Bang? Ya, saya jelaskan yang pertama. Kalau kita bicara legalitas, dalam konteks secara material, seorang peneliti itu tidak butuh legalitas apapun. Legalitas dia adalah dia memiliki ilmu terkait apa yang akan diteliti. Ya, tapi tujuannya nah, untuk mencari seniat itu, misalnya sampai ke UGM, meminta skripsi, mengecek, meneliti, itu tujuannya apa? Itu yang dipertanyakan Mas seorang Freddy. peneliti tidak boleh memverifikasi data dari sumber yang sifatnya sekunder. Ya, tujuannya Maka apa? Itu yang ditanya Mas Freddy. Dua hal. Pertama, sumber data-datanya biar valid sampai ke UGM. Yang kedua, ingin memastikan legasi bangsa Indonesia bersih dari sejarah. Pernah dipimpin presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Dan ini justru kesempatan dari saudara Joko Widodo untuk membersihkan legasinya gitu. Dengan pembuktian tentunya. Ya, legasi buat si Rismon aja itu. Harusnya, untuk si Rismon dan kawan-kawan lah paling tidak. Harusnya kalau memang buat legasi dia, ya peneliti nih yang saya tahu ini, ya dia hasil dia teliti segala macam, kemudian dia susun dalam buku, kemudian buku diterbitkan. Tetapi itu pun ada etikanya, ya. Dia tidak, hasil penelitian yang disampaikan bukan menuduh sana-sini, bukan menyerang sana-sini, ya. Sementara, ya dunia digital ini kan nggak bisa bohong, ya. Di belakang-belakang argumen mereka, video-video mereka kan semua itu kan narasinya kebencian, narasinya menyerang, narasinya merendahkan, menyerang martabat. Jadi makanya saya bilang, sampai mereka puas, sampai manapun, ya, ini akan terus dilakukan. Kemarin itu sudah pernah saya katakan di sini, ini berhubungan juga di kasus Perdata. Saya nyatakan sama, mirip statement saya. Apa sih kapasitas hukum orang itu? Ya apa sih alasan hukumnya? Ternyata di Pengadilan Sleman bener kan? Sama juga, kalau menurut hukum, di Solo pun akan terjadi seperti itu. Di Makassar pun akan terjadi seperti itu. Sama ya begitu ya? Sama, di pidana juga prinsip besarnya universalnya sama, prinsip hukumnya sama. Apa kapasitas orang ini gitu loh? Tujuannya apa gitu loh? Mas Eri, tadi ada informasi. Ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. investor. Yes, tapi saya kan ya jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Rismon sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga. Ya, mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi politik murni? Enggak, politik kepentingan bisnis. Di sini semua ini. Bisnis? Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Karena perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya, pelapor saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, ya ini tentang penghinaan dan fitnah, 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang perluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar itu buktinya. Sudah ditanyakan loh Roy Suryo, Sylvester Matutina, ngabalin, ada buktinya nggak? Nggak, ditantang ngabalin, Pak ngabalin, siap nggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap, kalau yang Anda lakukan itu bohong, nggak berani ngabalin. Yang kedua, Sylvester, siap nggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Nggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum, ada ujungnya nanti putusan pengadilan walaupun nanti sampai kasasi, itu ada putusan. Berapa tahun lagi? Nah, itu hal yang lain, ini proses yang harus kita hargai.
Kemudian tadi saya menghargai subjektivitas penyidik bahwa yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak itu adalah subjektivitas penyidik. Tapi ada proses yang objektif. Di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra-peradilan. Penghentian penyelidikan nggak bisa. Makanya kami bingung. Kami cari-cari data. Oh, ternyata ketemu. Aturan internal polisi Perkapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 3133 mengatur tentang gelar perkara khusus. Nah, itu yang kami minta agar kami dilibatkan. Nah, di sanalah proses yang objektif tadi dilibatkan semua pihak, ahli semua dilihatkan, kemudian dokumen yang diperiksa diperlihatkan, metodologinya juga dijelaskan, kesimpulan akhirnya itu seperti apa, ada dokumentasinya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya scientific crime investigation itu diantaranya ada dokumentasi tahapan-tahapan tadi, sehingga publik menjadi yakin, percaya bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur. Mengenai hasil, tentu ya ada perbedaan kepentingan. Kalau kami jadi pelapor, pengennya pelaporan kami lanjut. Kalau kami jadi terlapor, pengennya terlapor kami itu dihentikan. Itu hal yang biasa. Tapi kami tidak sedang mempersoalkan hasilnya, tapi prosesnya. Makanya berulang kali kami sampaikan kepada publik, kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Baik, Bang Ahmad, tapi kan kalau kita berbicara proses begitu ya, Ya. ini kok kesannya cepat salah, lambat salah. Oh, yang dipersoalkan itu bukan cepat apa lambatnya, prosesnya dilalui atau tidak, dilibatkan atau tidak, proses, prosedur, dan substansi itu sejalan tidak. Kalau kita bicara hukum acara sesuai KUHAP atau tidak. Makanya kemarin coba, kalau kita ngikuti KUHAP, nggak ada itu undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi kami karena, ya sudahlah kita ikuti bagi bagian anak bangsa, ingin segera ini terkuak, siapa tahu manakala saat diperiksa, saudara, Anda katanya mengatakan ijazah palsu. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi, tolong klarifikasi. Saya nanti dalam proses di Polda Metro Jaya, teman-teman dari TPU akan diundang. Ya, dalam dalam gelar perkara yang mau khusus mau yang biasa, saya percaya itu akan digelar sebelum ini katakanlah naik ke penentuan tersangka maupun sebelum nanti katakan P21 lengkap. Saya percaya itu, dan silahkan semua mempunyai batas kewenangan masing-masing. Kita maknai positif saja ini, kita maknai positif, mari kita ikuti mekanisme hukum ini. Mari, tapi ya itu tadi, kalau bicara membangun narasi-narasi, ya sebetulnya siapa yang membangun narasi yang siapa? Jadi, oke, kita silakan, ayo kita bangun narasi-narasi positif ya, jangan narasi-narasi. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang, saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah menuduh siapapun. Tidak seperti Roy Hammes Rismond langsung. Baik, itu palsu kata dia.